Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Sudikin dengan NIM R1C123024. Pada kali ini saya ingin membawakan materi terkait tugas pada mata kuliah Geologi Batubara tentang genesia dan lingkungan pengendapan batubara. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut pada materinya. Baik, batubara sendiri menurut Wolf 1984 adalah pembatuan sedimen yang terbakar yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang termumifikasi yang memiliki ciri berwarna coklat sampai hitam yang selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Dalam proses geologi batubara mulai tahapan transformasi mulai dari penggamutan hingga pembatubaraan yang menyebabkan perubahan komposisi fisika, kimia, dan peningkatan kadar karbon. Ciri umum batu bara itu berasal dari tumbuhan, sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi mengalami penggayaan karbon secara bertahap, terbentuk melalui proses kimia dan fisika selama waktu geologi yang cukup lama, dan proses yang disebut sebagai terhumifikasi, yaitu humification berupa pembentukan gambut. Genesis batu bara sendiri adalah proses geologis yang menjelaskan bagaimana sisa-sisa vegetasi dapat berubah menjadi batu bara. Tahapan pada genesis batu bara tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu proses penggambutan kemudian batu baraan. Dalam genesis batu bara ada beberapa faktor yang mempengaruhi batu bara terbentuk, diantaranya waktu, kemudian tekanan, suhu, kemudian tumbuhan yang membusuk, kemudian menjadi gambut, yang selanjutnya merubah menjadi lignit, kemudian menjadi batu bara. Jenis batu bara yang pertama penggambutan. Gambut sendiri adalah sisa-sisa sedimen organik yang mudah terbakar, berasal dari satu tumbuhan yang mati dan tidak terurai sempurna karena kondisi miskin oksigen. Proses terbentuknya gambut sendiri terjadi di lingkungan tergenang seperti rawa, delta sungai, hingga danau dangkal, di mana hanya bakteri anaerob yang mampu mengeluarkan bahan organik. Ciri-ciri dari gambut itu berpori, tidak padat, masih menunjukkan struktur tumbuhan asli, mengandung air lebih dari 75% beratnya, dan mineral kurang dari 50% dalam keadaan kering. Faktor utama sendiri dalam pembentukan gambut yaitu meliputi evolusi tumbuhan, iklim, geografi, dan tektonik. Pembentukan lapisan gambut atau celah batu bara memperlukan keseimbangan antara penurunan dasar rawa dan lanjut menumbuhkan sisa tumbuhan. Jika air tanah naik terlalu cepat atau terlalu lambat, maka proses pembentukan gambut akan terganggu oleh oksidasi atau perubahan menjadi endapan air tawar marin.
Genesa batu bara selanjutnya itu pembatu baraan, yaitu perubahan bertahap dari gambut menjadi lignit, subbituminus, bituminus antrasit, hingga metantrasit. Proses ini terjadi ketika lapisan gambut tertimbun sedimen sehingga kehilangan oksigen dan mengalami tekanan serta suhu yang meningkat. Penimbunan sedimen menyebabkan tekanan bertambah dan porositas menurun, ditandai dengan berkurangnya kandungan air. Faktor yang penting yang mengontrol pembatubaran ini yaitu temperatur, tekanan, dan waktu. Dengan temperatur dan tekanan sebagai faktor dominan. Proses utama dalam pembatubaraan yaitu dimulai dari gambut yang tertutup sedimen dan kehilangan oksigen di lingkungan yang semakin reduktif, kemudian tekanan meningkat karena timbunan sedimen, suhu meningkat karena kedalaman dan gradien geotermal, kemudian porositas menurun, air berkurang secara signifikan. Pada saat sebelum konsolidasi air, komposisi air berada pada di atas 90%, namun setelah menjadi batu bara, air turun menjadi kurang lebih 60%. Selanjutnya pada lingkungan pengendapan batu bara. Ada beberapa lingkungan tempat batu bara yang kemudian berkembang menjadi batu bara, umumnya merupakan lingkungan yang mengalami depresi lambat dengan sedikit sekali material dari luar, di mana muka air tanah terus mengikuti perkembangan akumulasi gambut dan mempertahankan kehidupannya yang sebelum mengalami konsolidasi memiliki kandungan air lebih dari 90%, dan setelah terkonsolidasi menjadi batu bara coklat, kandungan airnya turun hingga 60%. Ciri utama lingkungan penemuan batu bara pada lingkungan depresi yang mengalami penurunan perlahan memungkinkan penumpukan organik, sedikit input sedimen plastik dari luar, menghindari pengenceran organik, muka air tanah selalu diikuti penebalan gambut, dan ketebalan gambut dapat terus bertambah bila sedimentasi klasik rendah. Jenis lingkungan pengendapan gambut atau batu bara umumnya terbentuk pada rawa pantai, delta plate, backswing pada sistem sungai, dan dangkal hingga solidifikasi pada dataran rendah. Berikut merupakan sketsa lingkungan pengendapan dan kondisi akumulasi gambut oleh Diesel 1992, di mana cekungan yang mengalami subsidensi, kemudian akumulasi gambut yang jenuh air, lanjut pada batas antara darat dan laut yang dapat bergeser, kemudian hubungan gambut dan saluran sungai pada dataran banjir. Sketsa ini menunjukkan bahwa pembentukan gambut sangat dipengaruhi oleh stabilitas muka air, iklim, dan ketersediaan vegetasi. Untuk penutup, batu bara terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan yang mengalami proses pembusukan tidak sempurna di lingkungan jenuh air dan miskin oksigen pada lingkungan rawa, delta, hingga danau dangkal. Proses ini menghasilkan gambut yang kemudian mengalami batu baraan, qualification, akibat tekanan, suhu, dan waktu geologi berubah menjadi berbagai tingkat batu baraan dari lignit hingga antrasit. Pada lingkungan pengendapan batu bara umumnya bersifat reduktif atau minimis oksigen dan stabil secara tektonik dengan keseimbangan antara penurunan dasar cekungan dan penumpukan material organik. Kondisi air tanah, iklim, dan jenis vegetasi juga mempengaruhi kualitas serta ketebalan lapisan batu bara yang terbentuk. Genesa dan lingkungan pengendapan batu bara menunjukkan bahwa batu bara merupakan hasil interaksi kompleks antara proses biologis, kimiawi,
dan geologis yang berlangsung dalam skala waktu geologi yang panjang di lingkungan rawa atau cekung sedimen yang tenang dan tergenang. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan pada tugas geologi batu bara kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.